Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku sekalian. Mari kita sambut firman Tuhan yang indah dalam hidup ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli, firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikian adapun judul daripada renungan ini adalah Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, secara pribadi apabila kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, adakah dari antara kita yang memiliki otoritas yang menjadi penentu untuk mengadakan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita ini? Mungkin ada dari antara kita berkata, oh ya mungkin karena saya sehat, oh mungkin karena saya belajar, karena saya rajin, karena saya tekun dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja muncul di dalam benak manusia. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam hidup ini, bahwa Dia yang adalah Tuhan, Dialah yang memberikan hidup kepada kita sekalian, supaya kita bisa dan dapat melakukan banyak hal di dalam hidup ini. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan, dan segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, maka pantaslah kita bersyukur selalu dalam hidup ini. Maka saat ini juga seketika kita membuka handphone kita, mendengarkan renungan ini, yang pertama sekali kita katakan, aku bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik kepadaku. Dia senantiasa mendatangkan berkat, kekuatan, penyertaannya yang sungguh sempurna di dalam kehidupanku. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini perlu sekali untuk kita hayati bersama. Sebab bila mana manusia itu hanya melihat dan membanggakan kondisinya saat ini, maka dengan mudah manusia itu akan jatuh kepada yang namanya kesombongan. Dengan mudah manusia itu akan jatuh kepada yang namanya meninggikan dirinya sendiri. Merasa diri hebat dan kuat. Namun bagi orang-orang yang melihat akan asal-usulnya, perjalanan-perjalanan kehidupannya dari waktu ke waktu, maka itulah orang-orang yang dapat bersyukur. Maka merekalah orang-orang yang dapat hidup di dalam kerendahan hati. Coba kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia sejak awal mula. Bahwa manusia itu diciptakan dari tanah atau dari debu tanah. Lalu diberi nafas kehidupan. Yang tadinya tanah itu tidak memiliki nilai dan arti, tetapi ketika Allah memberikan nyawa, nafas kepadanya, dia hidup.
maka disitulah manusia itu menjadi berarti. Sama halnya juga ketika manusia itu jatuh dan bergelimang dosa. Tetapi Allah yang Maha Kasih memberikan pengampunan di dalam anaknya Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia yang dapat menentukan akan arah hidupnya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menentukan dirinya untuk terlahir dan ada ke dunia ini. Tetapi semua itu adalah atas anugerah semata yang diberikan oleh Tuhan. Akan tetapi manusia cenderung menipu dirinya sendiri, saudaraku sekalian. Dengan memakai hikmat duniawi ini. Di mana hikmat duniawi itu adalah kebodohan bagi Allah. Kita dapat lihat di dalam ayat sebelumnya. Hikmat duniawi yang memikat hati manusia, sehingga manusia itu berubah haluan. Sebagaimana Allah menciptakannya dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Allah menjadikan kita untuk satu tugas yang mulia. Itu berubah oleh karena hikmat duniawi. Sehingga ada manusia yang menjadi cerdik, licik, angkuh, merasa hebat, dan lain sebagainya. Paulus melihat kondisi tersebut ada di dalam jemaat Korintus. Dikatakan ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas yang merasa diri mereka yang paling berjasa dan hebat. Kelebihan, kehebatan, kesanggupan, kemandirian, kesuksesan yang mereka punya justru membuat mereka menjadi tinggi hati, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Maka di sini Paulus mengibaratkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Bahwa segala sesuatu unsur yang ada dalam bangunan itu penting. Sekalipun mereka berbeda, tetapi tidak saling menunjukkan kehebatannya masing-masing. Semuanya dipersatukan untuk kesatuan di dalam tubuh Kristus. Untuk itu kepada kita semua kalangan diberikan sebuah teguran yang amat tegas sekali. Sama seperti Paulus yang memberikan teguran itu kepada kelompok Paulus, Apolos, dan juga kepada kelompok Kefas. Paulus berkata, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sekali lagi, jangan ada yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milik Kristus. Segala sesuatu adalah milik Kristus. Apa yang terjadi dahulu, apa yang kita jalani kini, dan apa yang akan kita jalani dan kita hadapi pada masa yang akan datang, baik dunia, baik hidup, ataupun mati, kita semua adalah milik Allah. Oleh karena itu, renungan ini mengajak kita sekalian bahwa kalau kita hidup, maka mari kita hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita hendaki. Melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan demikian. Jikalau engkau makan, atau jikalau engkau minum, atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, maka lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semua hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan baik bagi Tuhan. Karena semuanya adalah bentuk persembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kemudian kepada kita juga disampaikan bahwa hidup kita ini diajak untuk menjauhi segala sesuatu sifat, kebiasaan, dan perbuatan yang sama sekali Tuhan tidak inginkan. Tetapi bagaimana kita berjalan hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan tidak angkuh, dengan tidak tinggi hati, dengan tidak mencari kemegahan
bagi diri kita sendiri. Mengapa? Sebab Kristus telah menebus kita. Dengan darahnya yang kudus, telah dibayar lunas oleh Kristus, diangkat menjadi miliknya. Dan karena kita telah diberi status sebagai anak-anak Allah, artinya kita adalah kepercayaan Allah untuk segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Mari menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kita katakan sekali lagi, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, buat hari ini, hari yang penuh sukacita dan berkat-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan ini dalam kesehatan, dalam kebaikan, dan di dalam sukacita. Sungguh Engkau memiliki hidup kami, sehingga Engkau memelihara kami sebagaimana yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami bersyukur atas segala sesuatu pemberian-Mu, dan terlebih-lebih kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, agar kami tidak mencari kemegahan kepada diri kami sendiri, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, di dalam kerendahan hati, di dalam menuruti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan bila mana Engkau memberikan semuanya itu yang terbaik kepada kami, itu adalah menjadi alat-Mu, bagaimana hidup kami agar menjadi saluran sukacita, saluran berkat, dan saluran damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Jangan biarkan itu membuat kami menjadi tinggi hati dan menjauhkan diri kami dari segala perbuatan-perbuatan baik. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa, berikan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian untuk memimpin segenap langkah kehidupan kami. Pada hari ini kami akan melakukan banyak hal, baik kami yang ada di Batam ini maupun bagi saudara-saudari kami yang ada di luar Batam ini. Engkau sertai kami sekalian, Engkau berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup mereka, Tuhanlah yang menjadi penolong atas mereka, Tuhanlah yang menghadirkan segala sukacita, berkat, kebaikan bagi mereka sekalian. Dan biarlah hidup seluruh saudara-saudara kami ini hanya mengecap, menikmati berkat anugerah kemurahan yang Engkau berikan atas mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.